Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat crafter? Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar membuat gajah mungil seperti ini. Yang semua bahannya kita pakai menggunakan kain-kain perca. Nah, seperti ini kain-kain sisa saya project yang lalu yang semuanya sudah dilapisi Vislin ya teman-teman. Nah, kemudian kita bentuk sesuai dengan pola yang sudah saya bagikan. Seperti ini. Ini adalah tampilan kain Vislin ya, karena saya khawatir ada yang belum tahu. Kemudian kita butuh juga busa angin. Kemudian benang wol ini untuk bagian ekor. Dan untuk mata pakai mata plastik atau mute hitam bisa. Dan yang utama dakron silikon. Kemudian alat-alat penunjang lainnya, jarum pentul, gunting, obeng, dan ini adalah benang ya, benangnya yang benang jeans supaya kuat. Mari kita mencoba untuk menjahit ya. Pertama adalah bagian telinganya. Kemudian busa anginnya itu ditaruh di bagian paling bawah. Kemudian dua kain yang sudah dibentuk telinga itu ditumpuk menjadi satu dengan kain bagian baik ketemu dengan yang baik, seperti itu ya. Kampuhnya setengah senti dan kerapatan jahitan saya selalu menggunakan jarak 1,5. Jadi biar dia benar-benar rapat, karena nanti kita akan sering dorong-dorong ya supaya penuh dengan dakron. Dicekris bagian ujungnya, ditumpuk. Yang satunya lagi juga ya kita jahit dengan cara yang sama. Cuma kalau bisa di letaknya dakron letaknya busa itu berhadapan ya teman-teman ya, supaya nanti ketika sudah dibalik, nah dibalik seperti ini, nanti busanya itu bisa sama-sama, misalnya untuk di bagian depan, bagian belakang di bagian belakang gitu. Dibalik. Maaf, saya hanya mempunyai obeng, belum mempunyai alat pembalik yang seperti teman-teman crafter lainnya. Jadi memang obeng menjadi senjata sangat penting buat saya. Dibalik pelan-pelan ya. Selanjutnya kita akan pasang telinganya ini di badan. Dari awal itu kita harus kasih tanda ya teman-teman ya, sesuai dengan yang pola itu dikasih tanda untuk tempat pemasangan telinganya. Jadi ketika nanti kita sudah mau jahit seperti ini, kita tinggal tekuk di bagian itu. Jangan lupa, yang ingin saya tekankan di sini, harus benar-benar yakin kalau bagian telinga yang mau ditempelkan itu nanti benar-benar semuanya terjahit. Jangan sampai ada yang tidak terjahit, supaya tidak perlu dedel-mendedel. Nah, usahakan paling besar kampuhnya itu 0,5 cm ya teman-teman. Kalau bisa lebih mepet ya monggo silahkan. Kalau saya 0,5 cm itu karena saya belum terlalu pintar ya, belum terlalu mahir. Jadinya 0,5 cm itu saya jepit seperti itu, seperti di gambar. Jarak dari bagian paling atas ke ini itu antara 1,5 cm sampai 2 cm.
Nah, setelah selesai itu coba kita tumpuk seperti itu. Apakah sudah pas jaraknya? Kadang selisih mungkin ya, nggak apa-apa kalau tidak terlalu tidak terlalu pas kanan kirinya. Kemudian bagian kaki itu gusetnya itu kita sambung-sambung terlebih dahulu ya teman-teman sebelum pemasangan kaki. Untuk kepangan ekor, karena saya menggunakan yang bukan yang bahan benang katun ya, jadi saya harus membakar setiap ujung dari helaian parawol ini supaya mereka tidak merudul. Nah, dijahit. Dijahit beberapa kali ya untuk bagian tengahnya, khususnya di bagian ekor supaya tidak mudah lepas. Nah, maaf ya teman-teman semua di sini, tolong diperhatikan lebih ke gambarnya, ke videonya supaya lebih jelas dan keterangan pola bagian depan yang mana, bagian belakang yang mana. Ini adalah dijahit. Ini posisi bagian belakang. Ini di bagian yang depan. Jadi bagian depan itu lebih panjang ya, lebih memanjang. Nah, seperti ini. Bagian yang tidak dijahit itu adalah bukaan untuk memasukkan dakron nanti bagian perut. Kita akan menyambungkan guset untuk belalai itu dengan bagian ekor. Maaf ya teman-teman. Dengan bagian ekor itu seperti itu. Ditekuk dulu sedikit. Dibantu, kalau yang tidak terbiasa boleh dibantu dengan jarum pentul ya. Dipentul dulu supaya tidak geser. Nah, posisinya jadi seperti itu. Sekarang kita mau sambungkan guset bagian belalai. Disamakan juga ya posisinya. Nah, ini mungkin memang akan menjadi bagian yang tersulit setelah ini pemasangan ke arah badan. Makanya itu kita sangat memerlukan bantuan jarum pentul. Dicocokin dulu, diterapkan seperti ini, bagian kaki dengan kaki, bagian nanti kita tempelkan atau kita satukan sedikit demi sedikit, karena terutama di bagian belalai nanti kan itu lengkungan yang sangat kecil ya dan rawan, makanya harus kita gunakan pentul. Nah, seperti ini teman-teman. Saya langsung gandeng-gandeng semua. Karena saya khawatir kalau tidak saya seperti ini kan nanti teman-teman ada yang bingung posisinya. Nah, nanti perkiraan akan semacam ini ya. Nah,
Ini menggandengnya memang harus telaten, harus satu-satu dan sedikit demi sedikit, terutama di bagian belalai ini karena dia melengkungnya itu lebih tajam. Langsung kita kasih pentul, ditusuk untuk mengunci ya. Ini sudah masuk ke bagian belalai depan, guset bagian kepala. Kasih kampuh sesuai dengan kampuh jahitan untuk pertemuan jahitan nanti. Kemudian dijahit ya, teman-teman, dijahit mengeliling. Dijahit berkeliling seperti mengikuti yang sudah tadi kita bantu dengan kita jepit dengan menggunakan jarum pentul. Dirapikan semuanya, dipastikan ya. Dipastikan sebelum kita mulai untuk menjahit. Saya terbiasa memulai jahitnya itu dari bagian guset kepala. Di bagian pertemuan yang tadi saya kasih tanda itu. Dari sana dimulai, kemudian pelan-pelan dijahit mengeliling sampai bagian ujung belalai. Nah, ini kita akan memutar ya. Bagian kaki belakang. Melengkung di bagian perut. Agak terpotong videonya, jadi tidak terlihat tadi untuk bagian penjahitan di bagian belalai. Nah, ini saya seperti tadi saya sempat sampaikan ya, kadang kita ketika menjahit di bagian belalai itu, walaupun sudah kita bantu dengan jarum pentul dimatikan gitu ya, itu tetap akan bergeser. Nah, tadi karena ternyata bagian bawah yang tidak terlihat tadi, maksudnya yang kain yang di bagian bawah itu ada yang tidak terjahit, makanya tadi sempat saya lakukan revisi ya. Didedel dulu, kemudian saya perbaiki posisinya, baru dijahit ulang. Ini kemudian kita rapikan lagi, kita jahit dengan jarum pentul lagi, kita jepit di bagian sampingnya, di bagian sebelah lagi. Disatukan dengan guset di bagian kepala atau punggung. Terus satu-satu pelan-pelan, maksudnya sedikit demi sedikit aja menyambungkannya karena ini kan melengkung. Nah, ini bagian guset kepala ya. Kurang fokus videonya karena tidak ada yang bantu pegang. Nah, nanti kira-kira sudah terlihat ya teman-teman gambarannya. Ini kita yang terakhir adalah menyatukan bagian belalai. Lengkungannya lumayan tajam ya, jadi harus hati-hati, kita benar-benar harus sesuaikan. Kita pentul supaya dia tidak bergerak. Nah, ini untuk menyatukan di bagian belalai ini tidak perlu kita tarik-tarik ya teman-teman. Kita tempelkan mengikuti kelenturan kainnya aja. Nah, biar nanti tetap stabil untuk stabil bentuknya. Nah, seperti ini ya. Dipentul
betul-betul kita pokoknya jangan ditarik-tarik. Nah, sudah agak terlihat ya gambarannya, dijahit mengikuti seperti yang saya tunjuk itu, ketemu di bagian guset kepala. Kerapian motong pola itu juga sangat berpengaruh, khususnya buat saya ya teman-teman. Jadi itu akan sangat membantu ketika kita proses menjahit seperti ini, karena kita menggunakan kampuhnya itu kan kecil ya. Jadi atas bawah potongan, maksudnya pola bagian dua kain yang mau kita jahit tadi itu potongannya itu harus sama supaya tidak mengganggu ketika kita menjahit. Nah, pelan-pelan kita jahit kembali ya, mengikuti arah yang tadi sudah kita jaring pentul itu. Ini di bagian lengkungan apa ya ini namanya ya, jarak dua kaki, selangkangan ya kalau saya bilang. Jadi memang ini sistem menjahitnya nanti 1 kali jalan ya teman-teman ya, 2 kali untuk pasang badan kanan kiri itu. Dari belalai, dari guset kepala, bagian kepala, kemudian muter seluruh badan sampai ke belalainya. Dirapikan lagi, mungkin ada yang tadi tidak ikut terjahit di bagian kain bawahnya. Kita rapikan. Kadang ternyata di bagian bawah itu mepet sekali ya, dengan pinggir jahitannya terlalu mepet. Jadi itu sangat rawan dan resiko ketika nanti kita mau isi dakron dia jebol. Jadi wajib kita periksa ulang supaya tidak terjadi kesalahan nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bagian pertemuan guset kepala itu kita rapikan ya, kita satukan titiknya itu. Kemudian kita jahit sampai ujung belalai. Ini saya dijahit ulang-ulang karena kondisi jahitan yang tadi di bagian bawah itu kainnya ada yang tidak terjahit ya, maksudnya terlalu mepet, makanya saya jahit ulang agak maju sedikit supaya dia tidak jebol nanti. Jadi ini memang masih proses pemeriksaan ya, masih proses perbaikan. Selanjutnya
bagian belalai ujung itu nanti akan kita cekris ya. Nanti akan kita jahit, maaf. Nah, itu nanti akan kita jahit, ditutup. Dicekris tiap ujung di bagian kaki supaya nanti ketika kita balik bentuknya bisa menyudut ya. Nah, kalau teman-teman takut di bagian lengkungan ini nanti bentuknya tidak terlalu bagus, bisa dicekris sedikit aja ya teman-teman ya. Dicekris seperti ini supaya nanti lengkungannya itu bisa lebih natural. Kemudian kita balik pelan-pelan. Untuk bagian belalai, bisa dari ujungnya belalai itu kita dorong menggunakan alat ya. Terserah mau pakai alat-alat apa, kalau saya tetap pakai obeng. Itu kita dorong keluar melalui lubang perut. Itu lebih mudah. Nah, ini ternyata masih tetap ada yang tadi tidak terjahit. Ketika sudah dibalik ketahuan ya, teman-teman, ternyata tidak terjahit di bagian bawahnya. Makanya ini saya jahit kembali. Tidak saya dedel, hanya saya lebih maju sedikit, ditindas sedikit lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Dirapikan supaya bentuknya lebih terlihat ya. Kemudian kita masukkan dakron di bagian belalai, itu yang pertama kali harus kita isi dengan yang padat ya teman-teman, yang supaya belalainya itu jadi kaku dan bentuknya bisa membentuk melengkung gitu dengan aman. Untuk gajah ini kita memang akan membutuhkan dakron lebih banyak ya, walaupun dia mungil tapi dia bentuknya nantinya jadinya gendut atau montok kalau saya bilangnya. Makanya saya sebutnya gajah ini adalah gajah bulat. Jadi dia memang gemoy sekali. Nah, diisi penuh ya teman-teman, tapi tetap harus sedikit demi sedikit supaya nanti tidak kosong di salah satu bagian. Seperti itu. Bagian kaki kita harus pastikan dia juga padat dan kokoh. Jadi ketika berdiri dia tidak letoy. Ini lumayan banyak isinya, walaupun dia kecil seperti itu. Saya rekam proses pengisian ini dengan lengkap karena supaya teman-teman bisa mengira-ngira ya, walaupun saya percepat, bisa mengira-ngira prosesnya itu seperti apa. Jadi untuk pengisian dakron memang harus kita kerjakan dengan telaten. Nah, seperti itu. Sambil kita sesekali dipencet sedikit sudah penuh atau belum, atau sudah keras atau belum gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa masukkan lagi. Itu tadi saya keluarkan karena dia menggumpal di dalam ya.
terus saya ganti dengan dakron yang jumlahnya lebih sedikit, saya sisipkan atau saya selipkan di tengahnya, dan saya sumpal tuh dengan yang agak besaran. Nah, seperti itu. Sambil ditekan-tekan sedikit ya teman-teman, untuk ngetes apakah ada sisi yang masih kosong atau tidak gitu. Nah, ini gunanya tadi jarum lengkung adalah untuk menjahit tutup bagian perut itu. Karena kalau menggunakan jarum biasa lurus itu agak susah ya. Pakai benang jin yang kokoh. Kalau pakai benang biasa walaupun kita double itu ketika kita tarik rawan putus. Nah, seperti itu. Ini memang agak saya persingkat ya teman-teman, karena waktu saya membuat video ini sudah tengah malam. Jadi saya persingkat. Ini kita menggunakan mata itu boleh, monggo silahkan dipilih sendiri ya. Saya karena untuk lebih unik aja gitu, lebih natural, saya lebih suka menggunakan mata, menggunakan mute hitam. Ini mute hitam, cara memasangnya seperti itu. Karena saya menggunakan benangnya adalah benang yang kuat, benang jin, atau boleh juga menggunakan benang yang apa ya itu namanya, benang nilon ya teman-teman. Pokoknya benang yang kuat. Itu cukup satu helai aja, yang didobel nanti akhirnya jadi 2 ya. Nah, seperti ini prosesnya. Atau teman-teman punya cara sendiri silahkan. Ini untuk menyembunyikan supaya nanti tidak terlihat ya sambungannya atau sambungan jahitan ya, benar, kuncian jahitannya itu biar tidak terlihat. Tidak saya rinci ya untuk cara menjahitnya, tidak saya rekam dengan lebih jelas. Saya minta maaf teman-teman. Kalau yang sudah pernah mencoba bikin boneka jerapah, bisa maksudnya cara memasang matanya itu bisa juga ditiru ya, yang di boneka jerapah. Prosesnya hampir sama. Cara menutup lubang di perut juga seperti itu. Ini kita permudah dengan menggunakan jarum lengkung, karena posisinya juga ini lebih cocok menggunakan jarum lengkung. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini pembuatan yang lama. Bisa juga menggunakan mata yang plastik ya, tinggal dikasih lem saja. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Silahkan mencoba, silahkan berkarya. Sampai jumpa di waktu yang lain.